Oke, mari kita bahas ya. Yang pertama poinnya yaitu niat si pelaku, yaitu Jessica. Di filmnya, narasumber bilang kalau misalkan pelaku ini nggak harus ada niat untuk melakukan pembunuhan. Berarti kan ketidaksengajaan juga merupakan suatu pembunuhan. Oke, kalau kita jabarkan orang-orang yang terlibat atas minuman tersebut, minuman kopi tersebut dari awal sampai minuman itu disajikan, berarti kan ada barista yang ngebuat, ada waiters yang nganter, dan ada si Jessica yang menerima. Kalau mengkesampingkan niatnya dalam kasus tersebut, berarti ada 3 tersangka di sini, yaitu si barista yang buat, si waiters yang nganter, dan si Jessica yang sendiri yang terima. Tapi kenapa hanya Jessica yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi waiters dan si pembuat kopinya ini hanya dipanggil sebagai saksi? Dan yang kedua adalah kenapa Jessica tidak diperbolehkan untuk interview. Kalau ini kalian pasti tahu semua kan. Padahal dari interview Jessica itu kita akan masuk ke dalam inti permasalahannya, tapi oleh pihak kepolisian diberhentikan dan tidak boleh diwawancarai kembali. Yang ketiga adalah permasalahan itu sendiri yang rancu. Menurut gua, poin masalah dari kasus ini adalah apa yang membuat Jessica meninggal dan siapa pelakunya. Tapi dari pihak pengadilan ini lebih mencari siapa pelaku yang menaruh sianida di minumannya Mirna. Padahal kalau kita fokus terhadap korbannya yaitu si Mirna, udah jelas di dalam tubuhnya itu tidak terkandung sianida di 70 menit pertama. Dan setelah 3 hari baru terlihat ada 0,2 mg sianida gitu kan. Yang mana kedua fakta itu? Anda itu tahu nggak sih apa yang Anda analisa? Surat permohonan. Oh, itu kalau gue jadi si dokter ahli, gue jawab tuh jaksa. Saya ini tahu apa yang saya analisa, tapi kayaknya sepertinya Anda yang cara berpikirnya tidak nyampe nih sama bahasa saya dari data yang saya analisa. Kalau gue jadi dia, gue jawab begitu. Sekalian aja. Toh dia juga tidak mematuhi kode etik dalam persidangan. Udah deh Pak Jaksa, kita juga tahu kok kalau pada saat persidangan itu Anda nggak berani hadirkan dia karena tahu kasusnya bubar. Akhirnya malah dihadirin sama penasehat hukum. Udah gitu nanya lagi, Anda itu tahu nggak sih apa yang Anda analisa? Kayaknya Anda Pak yang kagak nyampe mikirnya mah. Jadi pertanyaan, kalau memang bokap dia yang ngebunuh, gimana cara ngebunuhnya? Setelah nonton dokumenternya, gue memang merasa bahwa bokapnya Mirna itu adalah sosok cukup narsis. Dia bilang setelah kasus ini banyak orang kenal dia. Dia tuh udah kayak selebritis, kemana-mana orang panggil dia Pak Darmawan, Pak Darmawan. Yang atas ini kita nggak tahu, tapi satu yang pasti, bokapnya Mirna sudah membunuh karakter Jessica sejak awal. Dia bilang 1000% yakin bahwa Jessica adalah pembunuhnya. Mirna tuh cantik, kalau Jessica tuh nggak cantik, mukanya tuh kayak psikopat atau kayak setan dan bla bla. Tandanya kasus ini terjadi di 2023 akan lebih banyak orang yang ngebelain Jessica. Kayak kemarin kasusnya Omay sama Code Blue. Pas saat Code Blue diserang penampilannya, orang banyak yang belain Code Blue kan. Orang sekarang nggak suka body shaming. Ada juga saksi ahli yang bilang bahwa mata Jessica tuh nggak berbinar kayak Julia Roberts, itu tipe-tipe kayak penjahat psikopat. What? Bayangin di body shaming satu Indonesia.